Dan jeblok lain upacara. Ya nanti seperti biasa lah ya. Ya tangannya ke atas juga ya. Semangat pagi, semangat pagi. Ya, biar kedengeran. Semangat enten bos. Ireng banget dadi nyong yakin. Langsung masuk. Join. Jangan tinggal lebu jejel nganggo link tak kirimi. Universitas Indonesia. Mas kok bin puluh mengen. Bro banget. Kiai. Lagi kayak sintet dakwah. Puisiku sing nonton swidak itu puisi kayak isin banget ya. Kan bisa nomor. Tapi sing tapi Pak tapi kata pas kulit kata kata aku sing belum. Harus jelas memang. Oke, anak video kan. Jadi Lali. apa ya? Lali sintake. Jadi gue ngurung nalindin. Kamu seru real banget. Wae. Tapi apa? Kelas 10. Ya kayak di type banget lah. Kayak niat banget, kayak niat banget. Bisa. Situasi karo puisinya. Itu asal karo puisinya pas niat type gitu. Saya diedit juga sih. Kan ora. Ini kita ya nih. Siap Nah misalkan kok Pak Burhan orang mlebu berarti ya orang anak. Mungkin memang orang mlebu. Jero wae lah. Oke, siap ya. Sebentar lagi ya. Oke, udah hampir jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpin doa dulu ya, Bang. Joget belum juga boleh Bapak. Bengong ya, Pak? Bisa? Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 2, SMK Negeri 2 Kebumen? Luar biasa. Luar biasa juga untuk kelas 11 TKRO 2. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, minta tolong untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Pak, tak ulangi yuk, salah ya kayaknya. Tak ulangi. Ulangi dulu, nggak apa-apa. Nanti biar Pak Guru tinggal ngedit aja. Tadi harusnya berdoa dulu. Ya, harusnya berdoa dulu. Oke, kita mulai ya. Iya tadi Pak Guru langsung masuk yel-yel harusnya berdoa dulu. Assalamualaikum minta tolong untuk berdoa dulu, baru setelah itu yel-yel sama absen. SMK terus absen. Oke, ulangi lagi ya. Takwas bolak-balik. Iya, takwas bolak-balik. Bukan ya ini menerapkan kosok-kosokan musola pada kan. Cukup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Minta tolong untuk perwakilan kelas untuk memimpin berdoa, silakan. Duduk siap. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk mengawali pertemuan hari ini supaya semangat, yel-yel dulu ya. Ya. Ya, Pak Guru Pandu nanti setelah itu kalian ikuti. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. SMK? Bisa. SMK bisa. SMK Negeri 2 Kebumen? Luar biasa.
Oke, luar biasa juga untuk kelas 11 TKRO 2. Ya, pada pertemuan hari ini kita mulai ya langsung ke pembelajarannya, yaitu pada materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Ya, materinya yaitu sistem utama engine dan mekanisme katup. Ya, kita mulai. Nanti kita masuk ke materinya, yaitu ada KD-nya dan juga ada tujuannya, nanti Pak Guru bukakan. Bisa dilihat di depan di layar monitor. Oke, untuk KD-nya itu menerapkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Untuk yang pertama yaitu menerangkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Yang kedua adalah menerapkan prosedur cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Yang ketiga adalah mendiagnosis kerusakan sistem utama engine dan mekanisme katup. Oke, untuk yang selanjutnya tujuannya adalah langsung bukakan. Oke, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan komponen dan fungsi utama engine dan mekanisme katup. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan metode penggerak mekanisme katup. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan macam-macam konstruksi katup dan mekanisme katup. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan permasalahan gangguan yang terjadi pada sistem utama engine dan mekanisme katup. Terus yang kelima adalah peserta didik dapat menentukan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Oke, Pak Guru lanjutkan dulu. Sebelum Pak Guru lanjutkan, tadi ada yang mungkin kelewat. Pak Guru sampaikan untuk absen dulu ya. Apakah hari ini berlangsung semua? Nanti Pak Guru absen dulu. Oke, yang pertama adalah Alam Rafa Arianto. Ya, terus selanjutnya ada Anas Faizal Hussein. Yang ketiga ada Anip Sunarto, hadir. Aprilia Dwi Mulyani, Zulfikar Zaki, Elsa Amino Felianti, Estri Rahma Wulan, Nova Langgi Setiawan, Tegar Hussein, hadir. Virgiawan Aditya Nugraha, Zidan Rizkiana. Ya, ada yang nggak berangkat satu, Mas Tamam ya. Kenapa ini? Sakit. Oke, Pak Guru lanjutkan kembali ya. Oke, sebelum nanti masuk ke teknik penilaian, yang pertama ada yang perlu Pak Guru sampaikan mungkin supaya nanti kalian bisa semangat dan termotivasi. Di kelas ini ada yang ikut kelas industri Komatsu? Ada. Coba berapa anak? Ya, untuk motivasinya apa ikut di kelas industri? Belum tahu. Ya, mungkin kenapa ikut di kelas industri? Karena melihat kakak kelasnya sudah pada sukses ya. Yang pertama mungkin ada yang pernah datang ke sini, sudah di perusahaan yang besar, Bonafit, gajinya besar juga, akhirnya tertarik juga. Tapi kalau mau di perusahaan yang besar, Pak Guru harapkan untuk sikapnya yang disiplin, yang baik seperti itu ya. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang kurang baik dari sekolah, nanti dibawa ke industri. Sehingga nanti adik-adik kelas kalian juga pada saat akan masuk ke dunia industri, misalkan di Komatsu, itu akan susah. Tidak hanya di Komatsu, di perusahaan-perusahaan yang besar itu nanti menjadi susah. Itu seperti itu ya. Yang pasti nilai karakternya yang baik. Ketemu dengan teman, ketemu dengan guru, teman sejawat yang usianya lebih tua, ya paling tidak senyum, sapa seperti itu ya. Walaupun tidak keluar kata, ya paling enggak ya menganggukkan kepala. Itu bagus seperti itu ya. Oke, untuk yang selanjutnya nanti Pak Guru sampaikan ke teknik penilaiannya. Mulai dari yang pertama adalah nanti pengetahuan. Pengetahuan nanti Pak Guru sampaikan soal di akhir pembelajaran. Nanti pilihan ganda silakan nanti dikerjakan melalui platform Google Form ya setelah selesai pembelajaran. Untuk yang kedua, sikap tadi udah Pak Guru sampaikan. Mungkin ada pengamatan, nanti pengamatan pada saat praktek lah, pada saat diskusi sikap kalian seperti apa. Untuk keterampilan ini berarti pada saat nanti kita mulai ke kondisi praktek juga. Nanti pada saat mulai menyiapkan peralatan kerja, alat-alatnya seperti apa. Terus nanti pada saat setelah selesai dikembalikan lagi ke tempatnya lagi untuk alat-alatnya. Oke, ini di teknik penilaiannya. Oke, lanjut yang selanjutnya adalah nanti kita ke pembagian kelompoknya. Mulai dari kelompok 1 itu ada Alam Rafa, terus ada Anas Faizal, ada Anip Sunarto, ada Aprilia Dwi Mulyani. Untuk kelompok 2
Zulfikar Zaki, Elsa Aminovelianti, ada Estri Ramawulan, dan Nova Langgi Setiawan. Untuk kelompok 3 yaitu ada Tamam Hussein, ada Tegar Hadi Prasetyo, ada Virgiawan Aditya, sama Zidan Rizkiana. Cuma untuk kelompok 3-nya karena tidak berangkat satu ya nanti hanya bertiga gitu ya. Oke, Guru lanjutkan kembali. Nah, oke Pak Guru pengen tanya. Di sini ada pertanyaan seperti ini di layar depan kalian itu ada tulisan katup, val, klep, ada tanda tanya besar. Nah, coba Pak Guru pengen tanya apa yang dimaksud, apa ada yang tahu yang dimaksud dengan valve? Apa, Mas? Izin menjawab, Pak. Ya. Valve adalah katup yang berfungsi untuk menutup dan membuka saluran masuk dan buang. Ya, tugas untuk membuka saluran masuk dan buang. Ya, bagus sekali. Untuk yang selanjutnya, yang bertugas untuk menggerakkan valve atau katup. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Mas Anip. Rocker arm. Rocker arm. Oke, bagus sekali. Yang selanjutnya, untuk yang selanjutnya adalah yang bertugas untuk menggerakkan rocker arm itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya. Usrut, ya bagus sekali juga untuk Mas Zidan. Oke, ada dari 3 pertanyaan tadi, semua juga bisa menjawab semuanya. Pertanyaan juga untuk jawabannya betul semuanya. Tapi masih ada komponen satu yang bertugas paling utama yaitu adalah camshaft. Camshaft adalah bertugas untuk menggerakkan dari beberapa komponen tersebut ya. Oke, bagus sekali. Oke, Pak Guru lanjutkan kembali. Untuk jawabannya itu betul tadi adalah katup adalah komponen mesin yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran masuk atau saluran buang ya. Betul jawabannya. Yang selanjutnya adalah mekanisme katup. Ada yang tahu mekanisme katup dibagi menjadi berapa? Oke, yang pertama silakan. Izin dijawab, Pak. Ya, silakan. Overhead valve. Overhead valve atau OHV. Oke, betul sekali. Yang selanjutnya ada yang tahu? Ya, Mbak Estri. Overhead camshaft atau OHC. Betul sekali. Yang selanjutnya ada yang tahu? Ya, Mas Zulfikar. Double overhead camshaft atau DOHC. Betul sekali. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini untuk jenis mekanisme katup. Nah, untuk yang misalnya tadi dijelaskan ada OHV. OHV adalah overhead valve. Katupnya ada di atas kepala, ada di atas piston. Untuk yang selanjutnya adalah OHC. Overhead camshaft. Camshaftnya dan katupnya berada di atas dari piston. Tapi camshaftnya hanya satu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tadi disebutkan oleh Mas Zulfikar ada DOHC. DOHC itu adalah camshaftnya ada 2 atau double berada di atas kepala, berada di atas piston. Ya, katupnya juga berjajar di atasnya. Oke, betul sekali dari mekanisme katup. Oke, yang selanjutnya ini adalah animasinya, mungkin bisa diperhatikan di sini. Nah, sekarang kita masuk ke konstruksi, ya, konstruksi dari mesin ya. Untuk komponen-komponennya sudah ada yang tahu ya. Mulai dari piston, tadi ada yang tahu ada camshaft, ada rocker arm, ada push rod, ada kepala silinder, ada apa lagi? Silinder blok ya, ada karter juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke timing pembukaan katup atau diagram pembukaan katup. Nah, mungkin bisa diperhatikan di sini. Mulai dari intake stroke, terus ada nanti ada exhaust stroke, ada compression, ada combustion, dan nanti ada compression ya. Terakhir ini buang nanti. Langkah hisap, terus ada langkah kompresi, langkah ini langkah usaha, selangkah langkah buang. Nah, di sini ada namanya overlapping. Overlapping itu apa? Overlapping itu adalah katup in dan katup X membuka secara bersamaan. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu? Belum. Kenapa katup intake dan katup X itu membuka secara bersamaan adalah nanti untuk memperlancar pada saat proses bilas, pada saat pembuangan gas buang, dan juga untuk memaksimalkan pemasukan gas buang. Jadi pada saat misalkan ada katup X-nya sudah membuka, katup in-nya juga
sudah mulai terbuka. Jadi tidak betul-betul satu katup X tertutup terus katup in nanti baru buka, itu enggak. Itu ada proses di mana overlapping, dua katup sama-sama dalam kondisi terbuka dan juga nanti bisa untuk mengurangi panas yang ada di dalam silinder. Nah, ini yang pertama adalah posisi hisap ya. Nah, di sini ada overlapping. Di sini sudah 6 derajat, sebelumnya sudah terbuka sampai sini, sampai BDC harusnya kan yang kita ketahui biasanya sampai BDC sudah tertutup lagi harusnya ya. Tapi di sini masih ada lebih, overlapnya berapa derajat? 40 derajat. Nah, katup in masih terbuka setelah melewati bottom dead center. Nah, selanjutnya adalah langkah apa ini? Kompresi. Langkah kompresi lebih pendek lagi di sini. Langkahnya paling pendek kayaknya. Nah, di sini sekitar 6 derajat atau 10 derajat sebelum mencapai titik mati atas, busi memercikan bunga api. Selanjutnya langkah combustion atau langkah usaha. Langkah usaha mulai dari sebelum TDC ini sekitar 6 derajat sampai kira-kira sebelum mencapai bottom dead center sekitar 31 derajat. Nah, ini sudah nanti langkahnya sudah berubah lagi. Di sini adalah langkah buang. Langkahnya langkah buang di sini sudah mulai langkah buang. Nah, di sini ada overlapping. Overlappingnya itu atau pembukaannya antara katup in dan X di sini sekitar 9 derajat. Untuk yang X-nya 9 derajat di sini. Ya, ada kelebihan ya, harusnya sudah menutup sampai sini tapi ada kelebihan membuka. Jadi nanti pada saat katup in membuka, katup X juga masih dalam kondisi terbuka seperti itu. Oke. Untuk yang selanjutnya, komponen yang selanjutnya yaitu adalah silinder block, yaitu apa di sini fungsinya? Minta tolong untuk dibacakan salah satu. Ya, silakan Mas Zulfikar. Tempat piston bergerak naik dan turun untuk menghasilkan tenaga. Ya, tempat piston bergerak naik dan turun untuk menghasilkan tenaga. Yang selanjutnya adalah piston berfungsi untuk tekanan gas hasil pembakaran kemudian diteruskan ke crankshaft melalui connecting rod ya. Ini ada beberapa komponennya, tidak Pak Guru jelaskan semua tapi di sini ini ada ring piston yang berfungsi untuk mencegah kebocoran gas buang dan juga untuk mencegah masuknya oli ke dalam ruang bakar. Ada connecting rod berfungsi untuk menghubungkan piston ke crankshaft dan meneruskan tenaga dorong dari piston ke crankshaft. Oke, Pak Guru lanjutkan kembali. Yang selanjutnya adalah crankshaft berfungsi untuk merubah gerak turun naik piston menjadi gerak putar. Selanjutnya adalah journal bearing. Di sini berfungsi untuk apa, Mas Yudan? Jadi dipakai untuk memperhalus putaran pada poros yang berputar dan membantu poros putar. Ya, bearing dipakai untuk memperhalus putaran pada poros yang berputar dan membantu poros putar. Oke, Pak Guru lanjutkan kembali. Di sini ada flywheel berfungsi untuk apa? Menyimpan tenaga putar atau gaya inersia, memperhalus aliran tenaga yang keluar dari mesin. Untuk yang selanjutnya adalah cylinder head sebagai tempat katup masuk ya. Dilanjutkan. Ruang bakas, water jacket, busi. Ya, betul sekali. Pak Guru lanjutkan di sini. Nah, mekanisme katup. Ya, untuk mekanisme katup di sini ada yang posisinya ada di katupnya ada di samping, terus tadi ada yang posisi ada di atas modelnya seperti ini, terus ada model yang single overhead dan juga ada double overhead camshaft. Oke, untuk model dari ruang bakarnya ini juga beda ya. Oke, di sini ada yang modelnya seperti ini ada model seperti ini juga, katupnya ada di samping. Oke, yang selanjutnya adalah komponen dari katup. Tadi sudah disebutkan mulai dari ada pertama ada cam, ada penggerak cam. Penggerak cam di sini fungsinya untuk apa? Metode yang menggerakkan poros cam ada berbagai macam, diantaranya menggunakan timing gear, menggunakan timing chain, dan menggunakan timing bell. Oke. Untuk yang menggunakan timing gear, kekurangannya apa biasanya? Ada yang tahu belum? Yang menggunakan timing gear biasanya suaranya lebih berisik ya, karena langsung bertumbukan langsung antar gear. Terus nanti ada yang menggunakan timing chain. Kalau yang menggunakan timing chain biasanya kekurangannya adalah nanti juga ya sama ada berisik nanti, karena bisa untuk timing chain itu
kendor, mulur, itu juga nanti perlu di setel. Terus ada timing bell. Mungkin untuk yang paling halus adalah yang menggunakan timing bell atau menggunakan sabuk. Nah, itu nanti untuk penggerakannya biasanya paling halus seperti itu, yang menggunakan timing bell. Yang selanjutnya katup. Fungsi katup tadi berfungsi untuk apa? Bagian utama dari mekanisme katup yang menjadi saluran masuk campuran udara dan bahan bakar dan saluran buang gas sisa pembakaran. Yang selanjutnya komponennya yaitu ada pelatuk tadi udah disebutkan atau rocker arm. Ada yang bilang juga kalau di bengkel namanya apa kalau di bengkel? Manukan. Iya, pelatuk manukan ya, karena bentuknya seperti pelatuk, seperti manukan, seperti cucuk dari burung ya, itu seperti itu. Nah, komponen selanjutnya adalah pegas. Pegas ini berfungsi untuk mengatur agar katup rapat dengan dudukannya dan sebagai pengembali katup. Nah, nanti kalau tidak ada pegasnya, otomatis katup tidak bisa kembali ke tempat semula dan tidak bisa menutup salurannya, baik itu saluran masuk maupun saluran buang. Betul sekali. Nah, nanti ini adalah penyetelan katup. Nah, nanti ini adalah bagian dari penyetelan katup. Nanti pada saat kita setelah praktek, kita semuanya bagi jadi 3 kelompok. Nanti sebelumnya Pak Guru bukakan video, tampilkan video, dan juga nanti ada sebuah gambar. Misalnya ada sebuah gambar, coba nanti kalian analisa, selanjutnya diskusi. Setelah berdiskusi nanti dilanjutkan dengan praktek. Di sini untuk poros putarnya adalah untuk top silinder 1, cek celah katup dengan filler gauge silinder 1, katup in dan katup X. Silinder 2, katup in, dan silinder 3 adalah katup X. Bila tidak sesuai dengan spesifikasi, setel celah katup. Untuk katup in, celahnya adalah 0,20 mm, sedangkan untuk katup X 0,30 mm. Nah, bila penyetelan ini adalah pada saat kondisi mesin dalam kondisi panas atau setelah dihidupkan. Nah, nanti dari gejala yang sudah ada dari pengamatan video, coba nanti diperiksa di kendaraannya, di engine stand-nya, apa betul seperti itu, celahnya seberapa. Kalau memang celahnya belum sesuai dengan standar, nanti disetel kembali ya, diukur kembali dan disetel kembali. Untuk yang selanjutnya adalah top 4 putar poros engkol 360 derajat dan dicek kembali setel katup yang belum disetel pada top silinder 1, setel celah katup saat top 4. Jadi pada saat nanti kamu sudah menyetel di top 1, sudah ditempatkan, sudah disetel di top 1-nya, ada beberapa katup yang belum disetel, ya silakan nanti diputar 360 derajat, selanjutnya disetel pada posisi top 4 supaya nanti katupnya ukuran di in dan X-nya semuanya sama pada saat kondisi mesin dalam keadaan panas. Oke, nanti setelah pengamatan video bisa berkelompok sesuai kelompok yang sudah Pak Guru bagi di awal. Nanti silakan berkelompok, didiskusikan masalah yang terjadi pada sebuah kendaraan itu kenapa pada saat pengamatan video. Coba ya. Nah, ini di sini ada gambar sebuah kendaraan mobil yang mengeluarkan asap berwarna putih. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, silakan Mas Nova Langgi. Seal klep bocor ya, bagus sekali Mas Nova Langgi. Untuk yang selanjutnya ada lagi? Ya, silakan. Piston aus. Mungkin lebih tepatnya rim pistonnya aus ya, sehingga oli yang ada di dalam ruang silinder itu masuk ke dalam ruang bakar. Oke, bagus sekali jawaban dari Mas Nova Langgi. Dan yang satunya lagi, Mas siapa namanya? Mas Adit ya. Oke, coba lanjut kita ke bagian pengamatan video. Silakan nanti diamati ya. Silakan coba diamati kira-kira apa permasalahannya, nanti dituangkan di dalam LKPD ya. Oke, silakan diamati terlebih dahulu. Bentar ya, Pak Guru putar dari awal.
Oke, ini Pak Guru tampilkan seperti ini. Nanti pada saat nanti kamu praktek, silahkan berarti prosedurnya diterapkan, nanti disiapkan untuk ID-nya, dibuka kepala tutupnya. Setelah itu nanti dicek seperti tadi waktu teori ya, di awal ada top 1 dan ada top 4, silahkan nanti dicek. Terus nanti misalnya ada yang menganalisa di kerusakan yang lainnya, silahkan nanti dituangkan dulu di LKPD yang diskusi. Selanjutnya nanti kita cari tahu penyebabnya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke ya, dari pengamatan tersebut tadi sudah melihat video dari pengamatan kerusakan apa yang kira-kira terjadi dalam video tersebut, dan tadi ada gambar juga mengeluarkan asap putih ya, mengeluarkan asap putih. Nanti silakan didiagnosis berdasarkan dari pengamatan tersebut, dan juga nanti kamu membaca literasi yang ada di buku pedoman yang Pak Guru sudah sampaikan, ada job sheet dan juga nanti dari buku literasi yang lain. Silakan nanti dicari ya, didiskusikan secara berkelompok. Nah, silakan untuk yang selanjutnya berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya Mas Tegar ya. Oke, nanti secara berkelompok. Kelompoknya Mas Alam silakan nanti didiskusikan. Terus kelompoknya Mas Zulfikar, kelompok 3. Silakan untuk tempat duduknya dibuat bergerombol, saling berhadapan, tempat kursi. Mungkin ini agak mundur sedikit ke belakang biar nanti kelihatan ya. Ini kelompoknya 3 sebelah sini, Mas Tegar sini. Nah, ada pada depan itu biar enak, mundur lagi Mas, apa namanya? Nah, biar kelihatan dulu. Ya. Oke, silakan didiskusikan dari permasalahan apa yang terjadi tadi, mulai dari melihat dari gambar yang mengeluarkan gambar mobil ya,
yang mengeluarkan asap putih dan juga setelah tadi mengamati video. Silakan dituangkan di dalam LKPD diskusi. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Ya, bisa dibuka untuk job sheet-nya, mungkin bisa dicari terlebih dahulu. Mas Zidan. Ya, silakan dituangkan dalam LKPD. Nanti permasalahan-permasalahan apa yang ditemukan di dalam video tersebut kira-kira apa, diidentifikasi. Oh, permasalahannya ini, terus nanti cara mengatasinya seperti ini. Ya, Mas Zulfikar dan kelompoknya silahkan dicari terlebih dahulu dan dituangkan yang tadi diamati sambil melihat job sheet dan juga buku. Nama kelompok sudah ditulis semua? Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya, untuk waktunya nanti kurang lebih 10 menit lah ya. 10 menit untuk berdiskusi. Selanjutnya nanti kursinya dikembalikan lagi. Kita kembali. Nyambung nggak? Kaburan itu. Oh iya. Tapi bisa rambut. Terus apa nih? Kedua, dari knalpot. Oil aus. Sirkuit aus. Giring oli. Ya, giring oli. Ya, bunyi ngelidik itu nanti dicari kemungkinan penyebabnya dari mana saja, terus nanti cara mengatasinya seperti apa, dan nanti dicoba waktu praktek itu kemungkinannya di mana. Ya, telan ngatupnya kah mungkin belum pas atau seperti apa. Misalnya ada keluar asap putih dari knalpot, kira-kira apa, terus ada mesin pincang, mungkin businya mati, terus bisa dikarenakan memang businya ataupun memang dari kabel businya. Nanti coba diperiksa, atau mungkin saringan dari udaranya kotor bisa juga menghambat ya pemasukan udara. Oh ya. Oke, Mas Anip. Ya, dibaca di job sheet-nya. Cek. Iya, cek tahan. Kon we. Kon. Gimana? Oh. Kerja samanya kepiye. Kok ditulis wis? 5 menit. Apa aja?
Ya waktunya hampir habis ya, kurang 2 menit lagi. Silakan diselesaikan untuk tugas-tugasnya dari tugas disiplin tersebut. Kira-kira apa yang sudah kalian temukan? Nanti selanjutnya presentasi, tapi dari tempat duduk saja ya, tidak usah maju depan. Untuk presentasi yang maju ke depan nanti di kelompok praktek saja nanti setelah praktek. Sudah? Apa sudah selesai? Sudah, Pak. Oh, udah. Berarti ditata kembali kursinya seperti tadi ya. Biar rapi kembali. Rapi lagi ya, lurus lagi ya. Luruskan lagi. Lurus lagi, lurus lagi. Ya. Sama yang sebelah sini juga ya kayak tadi. Ya, setelah melakukan diskusi tadi secara berkelompok, sekarang coba disampaikan apa yang kalian temukan di dalam diskusi tersebut, gejala-gejala yang terjadi pada mobil yang tadi ada di video sudah Pak Guru tampilkan, dan juga tadi ada sebuah gambar. Kira-kira apa yang menyebabkan mobil tersebut menjadi seperti itu atau menjadi rusak? Kemungkinan diagnosanya itu seperti apa? Oke, mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 1 dulu mungkin ya. Coba yang ditemukan apa? Silakan, bisa perwakilan angkat tangan, namanya siapa? Ya, silakan. Perkenalkan, nama Ya. saya Aprilia Dwi Mulyani. Saya akan menjawab. Gejalanya bunyi ngelitik di engine. Kemungkinan penyebabnya celah katup terlalu lebar. Cara mengatasinya setelah katup. Ya, dari kelompok 1, perwakilan dari kelompoknya Mbak April tadi menyebutkan untuk engine-nya bunyi ngelitik. Kemungkinan penyebabnya adalah celah katupnya terlalu lebar, tidak sesuai dengan standar. Untuk langkahnya, cara mengatasinya adalah dengan menyetel celah katupnya. Betul sekali. Kayak perwakilan dari kelompok 2 mungkin siapa? Angkat tangan mungkin. Ya, Mas Zidan ya. Betul, Mas Zidan. Untuk kondisinya, bodi sering berulang, deteksi kerusakan, gasket keropos, kepala silinder tidak rata, dan sel klep halus. Solusi: ganti gasket, ratakan kepala silinder dengan cara tersebut, cek kualitas dan kuantitas. Ya, dari kelompok 2 menyoroti di bagian olinya itu sering berkurang ya, atau masuk sering terbakar menjadi menyebabkan keluar asap putih. Untuk kelompok 3 menyoroti di bagian apa coba? Perwakilannya silakan. Perkenalkan, nama saya Elsa Minatulianti, izin menjawab. Mesin pincang. Kemungkinan penyebabnya mesin mati, celah busi terlalu lebar, kabel tegangan tinggi, filter udara. Cara mengatasinya ganti busi, cek keregangan celah busi, cek ketahanan kabel busi, bersihkan filter udara. Ya, untuk kelompok 3 adalah menyoroti dari engine-nya itu pincang. Kemungkinan penyebab bisa dari busi, bisa dari kabel busi mati atau businya dan seterusnya. Nah, coba nanti kita periksa pada saat praktek. Oke, untuk dari 3 kelompok ini perwakilan semuanya sudah bagus semua jawabannya. Nanti kita coba cari tahu kira-kira betul tidak yang kalian cari tahu, diskusikan analisisnya betul seperti itu apa tidak. Oke, kasih aplaus dulu untuk semua kalian yang sudah berani menjawab ya, dan yang 1 dan 3. Oke, terima kasih. Bisa Pak Guru simpulkan dari apa yang sudah kalian analisa tadi di video adalah mesin misalkan mengeluarkan asap itu dari
olinya sering berkurang karena sealnya bocor atau dari ringnya sudah mulai aus juga. Terus ada juga yang bunyi ngelitik karena celah klepnya terlalu lebar ya, terlalu lebar sehingga tidak sesuai dengan standar sehingga menimbulkan bunyi yang tidak semestinya. Terus ada mesin pincang, getarannya terlalu besar ya, itu dari businya yang mati. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke pos masing-masing ke job praktek. Nanti kelompok 1 yang tadi menyoroti di bagian bunyi ngelitik di bagian engine nanti masuk di tempatnya. Sebelah sini posnya masing-masing kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan menempati posnya masing-masing dan disiapkan peralatannya. Untuk yang di mobil nanti disiapkan untuk fender covernya. Silakan bisa menuju tempatnya masing-masing. Silakan. Ya, disiapkan terlebih dahulu. Ya, gelap ya sini ya. Dibuka nggak Pak? Biar kelihatan. Ya, nanti disiapkan dulu alatnya, terus dibuka dan ininya dicek sesuai dari job yang kalian analisis tadi. Terlalu lebar kayaknya, tutup lagi Mas. Ya, silakan dipasang fender covernya, disiapkan alatnya terlebih dahulu. Sudah alatnya? Apa yang perlu disiapkan, silakan disiapkan terlebih dahulu. Oke, sebelum nanti ke pembongkaran, mungkin dinyalakan terlebih dahulu engine-nya supaya panas terlebih dahulu. Sebentar. Yang mana? Sini. Dipasang dulu fender covernya. Ya, ditunggu sebentar ya. Oke, cukup, matikan aja. Ya, oke, silakan disiapkan alatnya. Nanti silakan dituangkan di dalam LKPD yang sudah disiapkan tadi ya, LKPD prakteknya. Ya, silakan dibuka mungkin. Mulai buka cover ya. Oh iya, tempatnya belum ada yang untuk naruh. Ya, silakan ditaruh nyaman.
Sudah? Susah ya? Kelompoknya S3 kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan nanti dicek sesuai dengan yang tadi didiskusikan kira-kira di bagian mana saja. Ini kelompoknya Mas Zidan pemeriksaan apa tadi? Kabel busi sama apa? Sama busi ya, silakan nanti dicek dulu ya. Ya, silakan. Tahanannya berapa? Coba masing-masing kabel busi tegangannya berapa? Standarnya berapa, Mas Dirgiawan Zidan? Standarnya Kurang dari 25 ribu kilo. Atau kilo ya. Beda. Atau berapa? Atau 4? Nanti waktunya sampai jam 10 lewat 5 ya. Ya. Jam 11 lewat 5. Ya, silakan di setel dulu di top 1 silinder nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Ya, silakan di setel dulu. Ya, silakan coba mulai dari silinder 1 dulu. Silakan. Siapkan kuncinya, filler, kunci, terus obeng plus sama obeng min. Itu plus ya. Ya, pemeriksaannya ke arah luar ya, betul ya. Oke, silakan. Oke. Ya, keluar dulu, terus jangan ke dalam, samping. Ya, dari sini keluar terus ke arahnya samping sana. Jangan ke arah dalam lagi, ke arahnya luar. Jangan ke arah temen, ke arahnya sana, coba. Biar enggak kena temennya, sana. Ya. Ulangi lagi 2-3 kali lah, setelah itu dipasang kembali. Katup in ya, katup in 0,20. 0,20 filternya dimasukkan dulu.
Terlalu kenceng. Ditekan sedikit. Oke, kencangkan. Coba tarik, bisa atau terlalu kencang? Terlalu kencang, dikendorkan lagi sedikit. Sudah semua? Oh, belum? Belum. Nanti sampai jam 11 lebih 5 ya. Ya. Ya, waktunya nanti sampai 11 lebih 5. Kalau masih belum pas, di setel kembali. Selanjutnya kata Bapak? Kata X. Ini buang, bisa, buang. Buangnya 0,30 mm. Ya, setel semua. Nanti tinggal ini top 1. Nah, nanti tinggal top 4. Nah, berarti top 4-nya belum. Coba cek lagi. Jadi 30 ya. Buang 30. Masih terlalu longgar. Masih ada, harusnya ada seret-seretnya sedikit ya. Iya, ada seret-seretnya sedikit. Terlalu longgar enggak? Kencang sedikit lagi. Top 4-nya? Dari tempat ya. Sedikit lagi. Udah. Oke, selanjutnya putar 360 derajat top 4-nya. Gimana Gar? Sudah? Bisa dilepas nggak? Putarnya ke arah mana? Kiri, coba.
Ke atas. Salah, putaranmu salah. Terus atas tahan ya. Terus. Sama, ini juga ya. Jarang pakai ya. Ya, coba dicek celah businya berapa. Celah busi standarnya berapa, terus yang ada di sini nanti berapa hasilnya. Udah, kalau sudah diberesi yang sebelah sini. Kalau sudah selesai. Udah belum? Sudah. Oh sudah, kalau sudah diberesi dulu nggak apa-apa. Beresi, masukkan lagi vendor covernya. Sudah tempatnya. Terlalu kenceng. Kurangi lagi. Sudah kan? Ya, dipasang lagi. Berapa celahnya? Standarnya berapa? Irgiwan. Dicek di buku coba. Sudah? Ya kalau sudah, ke tempat duduk lagi. Nggak apa-apa. Nanti yang lain nyusul. Sudah?
Ya, diberesin lagi, ditutup supaya nanti di starter lagi ya. Ya. Starter seperti apa? Ini masih ketekan. Nah, dikeluarkan dulu. Ya, tutup silakan. Pas. Ya, sip. Alatnya diberesin dulu. Ya, pasang. Murnya. Jangan lupa nanti ini. Oke, coba. Oke, cukup. Kembali ke tempat duduknya masing-masing lagi. Diberesin dulu. Job sheet, jangan sampai lupa. Sudah? Ya, diberesin kalau sudah. Kembali ke tempat duduk masing-masing lagi nanti. Ya. Sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Ya, kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Sudah semua? Ya, sudah semua ya. Setelah melakukan perawatan atau pengecekan, diagnosa, dan penyetelan dari 3 kelompok, Pak Guru minta salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan mewakili dari kelompok yang lainnya. Silakan maju ke depan. Kelompoknya siapa yang mau maju? Iya semuanya. Anip. Satu kelompok. Iya satu kelompok. Satu kelompok maju ke depan. Sini ya. Di depan. Ya. Mbak April, Alam, Anip, sama saya. Ini ya. Ya silakan nanti disimpulkan dari hasil perawatannya. Ya sini berjejer 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya silakan mulai dari Mas siapa yang mau membacakan? Mas Alam. Posisi katup Dari hasil penyetelan katup. ini ya. Ya. Celah katupnya berapa? Yang pertama posisi katup silinder 1 katup
Ih, salah. Kisi salah. Posisi katup membuka beri tanda. Oh. Posisi katup membuka beri tanda O, posisi katup menutup beri tanda X. Silinder 1 katup hisap X, silinder 2 katup hisap X, silinder 3 katup hisap O, silinder 4 katup hisap O, silinder 1 katup buang X, silinder 2 katup buang O, silinder 3 katup buang X, silinder 4 katup buang O. Selanjutnya, untuk celah katupnya berapa tadi dari top 1 dan juga top 4? Masing-masing celahnya, baik itu silinder 1, 2, 3, nanti ada 4. Masing-masing celahnya berapa? Hasil pengecekan Berapa? Celah katup. Ya, untuk celah katup pada saat mesin panas top silinder 1 yaitu silinder 1 X atau buang, spesifikasi standarnya yaitu 0,30 mm dan atau in atau hisap 0,30 tadi hasil pemeriksaannya 0,30 mm. Silinder 2 untuk yang in atau hisap tadi 0,30 mm dan silinder 3 untuk X atau buang tadi 0,25 mm. Dan tadi sudah saya setting dengan teman-teman menjadi X sesuai standar atau X30 dan in 0,20 mm. Untuk yang selanjutnya yaitu top 4. Top 4 pada celah katup top 4 silinder 2 tadi hasil pemeriksaannya di 0,30 mm, silinder 3 in atau hisap tadi 0,30 mm dan silinder 4 in dan X yang in tadi pemeriksaannya 0,25 mm dan X atau buang tadi hasil pemeriksaannya 0,30 mm dan tadi sudah saya setting dengan kawan-kawan sesuai spesifikasi atau standar yang ada. Ya, sudah semuanya. Ya, diakhiri dulu untuk presentasinya dari kelompok 1. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Ya. Ya, terima kasih pada kelompok 1. Ya, untuk dari hasil diskusi maupun praktek untuk kelompok terbaik Pak Guru sampaikan untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangannya. Ya. Ya. Dari kesimpulan pembelajaran yang Pak Guru sampaikan hari ini, baik itu secara diskusi maupun secara berkelompok, tadi Pak Guru sampaikan di tujuan pembelajaran atau materinya adalah merawat sistem utama engine dan mekanisme katup, perawatannya dan juga diagnosisnya adalah jika pada suatu kendaraan tadi ada kendaraannya mengeluarkan asap putih dari knalpot, terus olinya misalkan berkurang, suaranya itu kasar atau ngelidik, nah itu bisa disimpulkan celah katupnya misalkan terlalu lebar, terus misalkan ada asap keluar dari knalpot, itu adalah seal clutch-nya bisa bocor, bisa karena kepala silindernya sudah tidak rata sehingga bocor, olinya masuk dalam ruang bakar, atau bisa juga dari ring pistonnya. Dari ring pistonnya yang sudah mengalami keausan. Oke, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk yang selanjutnya nanti silakan dipelajari kembali materi-materi yang lain yang ada di pemeliharaan motor kendaraan ringan. Nah, ini baru 1 KD yaitu di tadi KD 3.1 yaitu merawat sistem utama engine dan mekanisme katup, dan juga kalian sudah belajar mendiagnosa kerusakan yang terjadi itu apa. Oke, untuk nanti mengakhiri pembelajaran hari ini, nanti Pak Guru minta salah satu untuk mimpin berdoa. Setelah pembelajaran hari ini nanti selesai, Pak Guru minta tolong untuk mengerjakan soal evaluasi melalui halaman aplikasi Google Form. Ya, nanti silakan dikerjakan setelah selesai pembelajaran. Dan
nanti Pak Guru minta survei dari kalian terkait pembelajaran hari ini yang Pak Guru sampaikan itu seperti apa? Sudah baik atau belum? Kalau misalkan belum baik, ya nanti Pak Guru evaluasi untuk diri sendiri, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lagi. Ya. Seperti itu, bisa minta tolong salah satu perwakilan untuk memimpin berdoa sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, silakan. Duduk siap untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, untuk lembarnya nanti lewat evaluasinya lewat sini ya, lewat Google Form. Minta tolong untuk di scan. Bisa maju ke depan mungkin untuk menyakan atau harus seperti atau Pak Guru bagikan. Bagikan aja. Oh ya, nanti Pak Guru bagikan. Sebelumnya Pak Guru minta ini dulu ya, untuk lembar observasi dulu. Satu-satu ya. Minta tolong dibagi. Ditulis namanya juga. Ya, untuk pertemuan hari ini Pak Guru akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong diisi dulu sekalian.